Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 3 Juli 2025. Beberapa emiten tampak menguat, bahkan ada saham yang sudah lama downtrend cukup parah mulai tampak uptrend kembali. Apakah saatnya spekulasi buy? Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini terkoreksi tipis, masih belum mampu menguat. Value transaksi pada perdagangan ini cukup sepi, 7,3 triliun. Dengan foreign buy 2,5 triliun, foreign sell 2,5 triliun, imbang antara foreign buy dan foreign sell. Kita lihat beberapa emiten yang diakumulasi asing, ada Aneka Tambang menguat. Selamat bagi sobat spekulasi buy, kemarin terkoreksi ke area support, kita masukkan trading plan. Kemudian Gotoh ada akumulasi asing 63 miliar, MDK 40 miliar, BMRI 32 miliar, AD 25 miliar, BRMS 18 miliar, dan seterusnya. Kemudian emiten yang didistribusi asing ada BBCA 106 miliar, BRPT 25 miliar, Adros 19 miliar, Cuan 17 miliar, ITMG 17 miliar, Unilever 16 miliar, dan seterusnya. Chart IHSG kita pada perdagangan hari ini masih sideways di antara support dan resistennya. Masih potensial menguat atau terkoreksi. Yang jelas 6.800 support, 7.000 resist. Akan sideways di range ini. Ini masih di tengah-tengah. Jika koreksi ke sini, semoga koreksi terakhir sebelum lanjut menguat. Karena banyak emiten juga sudah terdekon cukup dalam. Kita bahas emiten yang sudah mulai tampak uptrend kembali, yaitu Unilever. Unilever belum sempat masuk trading plan karena belum ada akumulasi. Sebenarnya kemarin cukup menarik karena sudah bertahan di atas 1.300. Pada hari ini berhasil breakout MA20, breakout sideways-nya, dan potensial kembali menguat ke MA200. Sebelumnya ke patok MA200 koreksi. Nah, ini sudah mulai ada penguatan. Berhasil breakout resisten sebelumnya di 1.500 dan menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Jika ada koreksi kembali ke 1.500 sampai 1.550, buy on weakness cukup menarik untuk Unilever. Secara fundamental ada akumulasi besar oleh DROD, meskipun tampak asing keluar 16 miliar, namun ini sudah mulai tanda-tanda membalikan arah cukup kuat di Unilever. Tinggal menunggu waktu saja sampai ke MA200, kemudian breakout MA200. Semoga bisa kembali uptrend jangka menengah dari Unilever setelah downtrend cukup parah dari tahun berapa? 2017. Ada di 11 ribuan hacknya. Sekarang sudah ada di 1.500. Semoga tidak ada yang nyangkut di atas ya. Meskipun kemungkinan juga tetap ada. Namanya orang FOMO. Oke, kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada film. Pada perdagangan hari ini menguat. Sempat cukup tinggi penguatannya sampai 290 secara fundamental netral. Crossingan seperti biasa. Untuk film selama bertahan di atas 2000 masih menarik atau 1900. Ini kalau mau spekulasi buy kita buatkan trading plan dengan support di 1900 untuk film. Selama bertahan di atas itu masih bisa hold, semoga bisa kembali menguat menuju ke MA20. Kita masukkan trading plan untuk film. Support di 1900. Resisten di 2150. TP2 di 2140. Kita tandai. Kemudian ada part
Yang masih lanjut menguat, selamat bagi sobat trader masih hold part. Kita bagian terminal di sini, kemudian hit TP, koreksi minor, menguat lagi. Potensial uptrend cukup besar, masih bisa di hold selama bertahan di atas 120 sampai 115 ya untuk sobat yang punya part. Potensial kembali menguat ke 130 cukup besar. Apalagi ini menguat, koreksi menguat. Semoga bisa lanjut menguat. Kalau ada yang masih hold, silahkan di hold. Biarkan profit yang berjalan. Kemudian ADMR. ADMR ternyata turun dari MA50 cukup dalam. Penguatan pada hari ini volume cukup kecil meskipun ada bandarmologi cukup bagus. Namun akan lebih baik kalau dapat koreksi lagi ke 900-an ya untuk ADMR. Ini perlu kita ukur dengan Fibonacci retracement apakah memang koreksinya pas. Ya memang dekat dengan Fibo 7860 untuk ADMR. Mantul di sekitar sini untuk ADMR. Jika ada koreksi pada perdagangan esok, bisa spekulasi buy dan masih hold selama bertahan di atas 900. Ini juga berusaha kembali uptrend menuju ke MA200-nya. Masih dalam upaya menuju ke atas. Nih, support yang jangan sampai dijebol adalah 900. Kemudian aneka tambang. Pada perdagangan hari ini menguat. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy pada perdagangan kemarin. Kita bagian kemudian di sini. Kemudian ada koreksi minor. Masih jauh dengan support. Hari ini menguat. Berikut previous high. Potensial ke MA20, potensial ke TP2 cukup besar. Apalagi ada akumulasi pada perdagangan hari ini. Masih bisa di hold. Kalau ada yang mau spekulasi buy besok, boleh. Ya, potensial ke 3200 cukup besar untuk Antam. Tidak kita masukkan trading plan karena sudah masuk trading plan sebelumnya. Namun potensial ke sini cukup besar. Ya, tinggal dikit lagi sampai TP2 kita. Kemudian DKFT. DKFT berhasil bertahan di atas MA20, volume kecil. Secara bentar lagi ada akumulasi di DKFT. Masih di area trading plan kita ya. Ini kita bagian trading plan di sini hit TP. Kemudian ini sebelumnya trading plan di sini belum sampai koreksi cukup dalam, bahkan ini bertahan di MA20. Potensial sampai ke 480 sampai 500 cukup besar untuk DKFT. Bisa dipasang trailing stop bagi yang menyadari ke bawah sini. Kalau mau buy weakness, pastikan tetap bertahan di atas MA20 untuk DKFT. Ini menjadi support kuat di DKFT beberapa waktu sebelumnya. Maka jika MA20-nya jebol, kemungkinan akan turun makin dalam. Kemudian NICL. NICL hit TP sebelumnya. Koreksi minor menguat pada perdagangan hari ini bertahan di 50. Secara bentar lagi ada akumulasi oleh PD. Akumulasi cukup besar. Bertahan di atas 900 semoga. Kalau mau spekulasi buy, pastikan NICL masih mau bertahan di atas support 900. Volume hari ini cukup kecil, sehingga potensial menguat juga belum begitu jelas ya. Potensialnya adalah mantul sesaat untuk turun lebih dalam. Tunggu di 900 saja kalau mau spekulasi buy NICL. Kemudian MDKA. Dikit lagi hit TP pada perdagangan hari ini. Kita bagian termin perdagangan hari ini. Hari ini menguat 4,76% ya. Dikit lagi 5%-an. Closing di 2090. TP 2 kita di 2100.
1 tick lagi. Secara metodologi sangat bagus, ada ZP, CC, wah bagus sekali ini. Potensial berikut 2100 cukup besar, asing ada masuk 40 miliar di MDKA. Berikut 2100 potensial head and shoulder. Shoulder yang pertama, head, shoulder, target berikutnya ada di 2300. Bisa behind weakness jika koreksi ke 2000-an. Selamat kalau ada spekulasi buy MDK pada perdagangan hari ini dan sudah floating profit sesuai dengan trading plan kita. Kemudian ada ERA yang dalam kondisi uptrend sesuai dengan trading plan kita bahwa kalau bertahan di atas 500 spekulasi buy. Kemudian kita buat yang trading di sini ITP koreksi sampai ke support 480 sudah ada rejection karena belum ada akumulasi jadi belum masuk trading plan lagi, namun ini menguat lagi kembali uptrend untuk era Jaya Swasembada dan potensial berikut bullish flag-nya sehingga bisa kembali menguat ke 580 cukup besar. Nah, ini berhasil berikut pattern bullish flag-nya. Masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Ada yang spekulasi buy and weakness. Semoga sebenarnya ada spekulasi buy ketika di dekat support beberapa waktu sebelumnya. Tinggal running profit. Ini record EMA 20 hari ini. Beberapa waktu sebelumnya telah 520 koreksi. Setelah 520 koreksi, hari ini berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus. Akumulasi juga cukup bagus. Ya, semoga bisa lanjut menguat sampai resisten 575, 580. Resisten berikutnya dari era Jaya Swasembada. Sebelumnya ketika breakout penan di sini, kemudian naik kencang. Semoga besok juga bisa naik kencang, uptrend kembali untuk era Jaya Swasembada. Kemudian ada PGO. PGO hit TP kita. Selamat pagi sobat spekulasi buy PGO. Akumulasi hari ini ada AKPD. Cukup bagus akumulasi di PGO. Kita buat yang di sini hit TP, kemudian koreksi minor dan menguat makin tinggi pada perdagangan hari ini. Potensial ke 1500 cukup besar. Jika ada koreksi ke 1400 di dekat MA 20-nya bisa behind weakness untuk PGO. Volume hari ini tidak begitu bagus, namun secara teknikal potensial menguat cukup besar sebab masih dalam kondisi yang cukup uptrend PGO. Kemudian ada Dewa yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat bagi sebuah spekulasi buy Dewa. Kita masukkan elemen untuk perdagangan hari ini dan menguat 6,90%. Secara metodologi ada akumulasi, berhasil breakout resisten sebelumnya di 180. Ini kepentok 180 koreksi, kepentok 180 koreksi. Ini closing di 186 ya. Kita buatnya untuk perdagangan hari ini tidak langsung jalan, memang justru sempat koreksi. Harusnya dapat harga yang cukup menarik di Dewa dan floating profit cukup lumayan. Ini kalau mau spekulasi buy besok tampaknya makin menarik lagi. RS-nya baru golden cross. Potensial ke 200 cukup besar, potensial berikut 200 cukup besar. Semoga bisa masih lanjut menguat untuk Dewa. Akumulasi juga cukup bagus RXBB. Ya. Baru masuk besok masih bagus untuk Dewa. Tidak kita masukkan trading plan karena masih ada trading plan sebelumnya, ini floating profit. Lalu DMMX. DMMX. Beberapa waktu sebelumnya masuk trading plan, di sini ternyata dibawa turun cukup dalam sampai kemudian menguat lagi. Mohon maaf bagi sebagian terkena stop loss dari DMMX. Bahkan bandingannya sampai ke 284, cukup dalam bandingannya ini. Namun kalau dapat di harga ke bawah ini sekarang sudah floating profit cukup lumayan. Akumulasi hari ini ada PG cukup besar, namun sudah hampir sampai resisten di 400 sampai 420. Beberapa waktu sebelumnya kepentok di sini koreksi, kepentok di sini koreksi, kemudian double top sampai target koreksinya, kemudian langsung rebound cepat. Cukup volatil memang.
kembali ke mode sebelumnya untuk DMMX. Lalu ada Weton. Weton kembali menguat pada perdagangan ini meskipun tampak distribusi. Selamat bagi sebuah tren spekulasi buy. Kita buatnya terminal sejak tanggal 23 Juni. Tanggal 25 Juni HTP hari ini kembali melanjutkan penguatan. Secara teknikal masih ada potensi menguat sampai ke 100. Floating profit 10% kalau ada sebuah tren spekulasi buy di last price sesuai dengan trading plan kita. Masih cukup menarik apalagi volume hari ini cukup bagus. Semoga bisa sampai ke 100. Jika gagal menembus 100, maka bisa pertimbangan take profit untuk Weton. Lalu Unilever sudah kita bahas tadi, kalau ada koreksi sangat menarik. Kemudian ada laba. Laba yang masih lanjut menguat, secara fundamental justru ada distribusi pada perdagangan hari ini. Ya, berhasil berikut resisten sebelumnya di 230. Semoga besok bisa kembali menguat kencang, meskipun secara fundamental justru distribusi. Ini kita punya termin di sini 2 kali langsung. Kemudian HTP menguat cukup tinggi. Masih cukup volatil untuk laba beberapa waktu depan. Bisa pertimbangkan take profit jika turun dari 220 bagi yang punya dari ke bawah. Kalau yang baru masuk spekulasi buy, besok harus dipantau benar apakah laba masih akan lanjut menguat karena sudah tampak distribusi. Kemudian ada area yang hari ini cukup aktif. Menguat 10,24% sampai closing. Harganya ada di 510. Secara teknologi ada distribusi besar oleh CCBK. Wah, jelas distribusi nih. Kita perlu lihat dengan time frame 1 menit apa yang terjadi karena tadi sempat cukup tinggi. Ya, dibanting cukup keras ya. Nih. Sampai sini hampir arah dibanting. Kondisi saat ini untuk area resistannya ada di 450, 460. Bisa beyond weakness jika ada koreksi ke 430-an untuk area. Banyak trader yang terlibat. Semoga masih akan volatil untuk besok. Spekulatif kita masukkan terima untuk area untuk trading cepat saja. Area dengan support di 430, resisten di 480. TP2 ada di 476. 476 di sini. Oke, selanjutnya ada SMBR, baja. SMBR. HTP hari ini langsung jalan. Kita bagian termin di sini langsung jalan. Selamat bagi sebuah spekulasi buy semen batu raja. Meskipun secara teknologi netral, ini bisa dipertimbangkan take profit jika belum mampu menembus 320. Resisten sebelumnya 320 kepentok koreksi. Potensial juga kepentok koreksi. Namun jika koreksi ke 300 sampai 290 buy on weakness area yang cukup bagus. Hari ini justru ada asing masuk 2,8 miliar di SMBR. Potensial menguat cukup besar untuk SMBR. Masih bisa di hold selama bertahan di atas 300. Kemudian kita coba lihat SMGR yang belum masuk trading plan. Akumulasi juga cukup bagus. Sepertinya menarik untuk kita masukkan trading plan dengan support di 2600. Ya, SMGR 2600, resisten 2850. TP2 di 2820, semoga bisa jalan kencang seperti halnya SMPR yang sudah hit TP kita. 2820 di sini. Kita tandai. Kemudian ada baja yang masih menguat
mengikuti keras ya, pergerakannya sama dengan keras. Hari ini HITP kita masukkan elemen perdagangan hari ini dan langsung jalan bahkan menguat sampai ke 147. Selamat kalau ada yang spekulasi buy baja, floating profit lumayan atau bahkan TP. Di hacknya 26% dari close price. Tidak langsung jalan pada perdagangan hari ini, cukup slowly, keras sudah naik cukup tinggi, baja masih santai, harusnya ada sebuah tren spekulasi buy baja. Ya, selamat kalau ada yang spekulasi baja sesuai dengan trading plan kita. Ini jika ada koreksi kembali ke 120 bisa pertimbangan buy untuk next atau kita pantau besok lagi. Potensial masih akan cukup volatil untuk perdagangan esok baja karena keras juga kembali menguat pada perdagangan hari ini. Meskipun sempat di suspend, koreksi minor, menguat lagi pada perdagangan ini. Secara fundamentologi netral, namun kondisinya sudah sangat uptrend. Trading plan kita sudah dari bawah sini. Dari masih di harga 116. Kita buatkan lagi di 126. Sudah floating profit cukup lumayan kalau ada yang spekulasi buy di sini. Kemudian ada GDST. GDST bullish flag hari ini netral. Ini jika ada koreksi besok akan cukup volatil ke 110 ya. 110 akan menjadi area yang cukup menarik jika GDST diberikan koreksi ke area situ. Kemungkinan juga masih akan volatil karena kurang lebih pergerakannya berbarengan dengan baja. Terakhir ada Koko. Koko ARA ini juga akan volatil. Sebentar lagi ada akumulasi, namun cukup high risk ya. Bisa untuk copet-copet. Kalau besok IF-nya menguat, maka bisa beli di IF, lalu bisa langsung pasang trailing stop 2-3% jika tertarik untuk copet di Koko. Setelah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.